Seorang wanita berkerudung nekat mencuri dompet yang tertinggal di motor saat parkir di depan sebuah ruko di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi pencurian tersebut viral setelah korban menyebarkan video rekaman CCTV milik toko ke media sosial. Rekaman CCTV menampilkan aksi seorang wanita mengambil sebuah dompet di sepeda motor yang diparkir di salah satu toko di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Awalnya, seorang wanita yang mengenakan kerudung terlihat mondar-mandir di tempat parkiran. Setelah pengunjung lain lengah, dengan cepat pelaku mengambil sebuah dompet yang tertinggal di sepeda motor milik orang lain. Agar tidak mencurigakan, dompet disimpan di bawah sadel atau jok motor. Kemudian pelaku pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Kejadian diketahui saat salah satu pengunjung toko menanyakan rekaman CCTV dan mengaku kehilangan dompet yang tertinggal di sepeda motor saat berbelanja. Belanja, Pak. Belanja juga. Tahu ada dompet di dashboard, melihat sekitar, nggak ada. Ya ada orang sih, tapi anak kecil 2 sama mas-mas di sepeda, nggak masih mainan HP, nggak melihat sekitar. Habis itu ya udah, dompetnya katanya mbaknya isinya cuman KTP, STNK, SIM, ATM gitu, Mbak. Kalau uangnya udah diambil. Korban dan karyawan toko berharap pelaku yang mengambil dompet tersebut segera mengembalikan ke pemilik atau dititipkan ke pihak toko karena dompet tersebut berisi surat-surat penting. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kecewa dicerai sepihak dan ditinggal menikah lagi, seorang wanita bersama anak dan sejumlah remaja membongkar sebuah rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat pagi. Sang wanita berdalih pembangunan rumah dan pembelian tanahnya ada kontribusi besar dari hasil jeripayanya saat menjadi TKI di luar negeri. Inilah video amatir viral di media sosial saat Siti Fatimah, warga Malang bersama anak-anak dan sejumlah remaja membongkar bangunan rumah di Desa Puncang Anom, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur. Dengan penuh kesal, mereka nampak menggempur pintu kaca dan bangunan rumah dengan palu dan alat bangunan lainnya. Aksi tersebut berlangsung sejak Kamis malam berlanjut hingga Jumat pagi. Sebelumnya, Siti Fatimah bermaksud menggempur bangunan rumah dengan menyewa ekskavator. Namun amarahnya dapat ditahan oleh pemerintah desa. Penggempuran rumah ini berawal saat Siti Fatimah pulang kampung seusai menjadi TKW di luar negeri. Emosinya memuncak lantaran sang suami telah menceraikannya secara pihak dan menikah lagi. Menurut pihak pemerintah desa setempat, kasus rumah tangga ini sudah dimediasi namun tak berhasil. Kita cuma bisa memediasi, kita bertanggung jawab untuk memediasi dengan warga. Kita di mediasi tidak ada hasil, kita diserahkan berdua. Bilang sama mereka, saya mau renovasi rumah ini. Mereka bilang juga oke, memang ini hakmu, ini rumah kamu. Saksinya ada, ini anak saya. Ini anak saya. Menantu saya nggak saya bawa, sebab kasihan dia orangnya hamil kan. Jadi setelah mereka bilang seperti itu, saya langsung klarifikasi sama Pak RT, langsung laporan dan juga laporan sama Pak Kamitua. Ini ada Pak Kamitua di sini. Jadi setelah udah deal semua, saya baru besoknya datangin Bigo ke sini gitu loh. Mau saya renovasi biar rumahnya bagus, terus biar bisa ditempati anak saya. Kedua pihak kini masih berseteru. Jika tidak ada kesepakatan, kemungkinan masing-masing akan menempuh jalur hukum. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Puluhan emak-emak korban investasi bodong mengamuk di rumah pelaku di Serang, Banten. Korban pun segera melaporkan penipuan itu ke Polda Banten. Ya, sementara di Goa, Sulawesi Selatan, puluhan emak-emak korban arisan dan investasi bodong juga melapor ke kantor polisi. Puluhan emak-emak korban investasi bodong menggeruduk rumah yang diduga milik pelaku penipuan investasi bodong di Serang, Banten. Para korban mengaku emosi karena sebelumnya dijanjikan keuntungan sebesar 40%, namun setelah berjalan sejak Januari 2024, modal serta keuntungan tak kunjung diberikan. Para korban pun melaporkan kasus ini ke Polda Banten. Salah satu korban mengaku kenal dengan terduga pelaku dan ditawari investasi dengan menyetorkan dana sebesar 240 juta. Diperkirakan total kerugian dari seluruh korban sudah mencapai 1 miliar dengan jumlah korban sebanyak 30 orang. Ini tadi. Oh, ini saya hanya tertarik aja, tertarik dengan
dengan keuntungan yang lebih besar dari yang lain. Mulai dari situ saya memulai join transfer uang sekian 240 juta dan saya belum dapat uang. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, puluhan emak-emak yang menjadi korban arisan dan investasi bodong melaporkan ke kantor polisi. Mereka datang sambil membawa bukti transferan yang sudah dilakukan ke rekening pelaku. Pelaku pun kini sudah menjalani pemeriksaan dan mengaku arisan online dan investasi sudah dijalankan selama 3 tahun dan mulai bermasalah pada bulan Maret 2024. Dari Serang, Banten dan Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi pelecehan yang dilakukan kepada seorang kasir toko roti di Jalan Raya Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku pun berhasil diamankan dan sempat dipertemukan dengan korban hingga akhirnya sepakat untuk berdamai. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang seorang diri dan berpura-pura bertanya terkait roti. Namun tak lama pelaku masuk ke dalam konter kasir dan langsung memeluk korban dari belakang. Korban yang takut kemudian langsung berlari keluar sementara pelaku sempat duduk di dalam toko. Korban pun menyuruh pelaku pergi hingga akhirnya pelaku mau meninggalkan toko. Mendapat laporan, pihak polisian langsung datang ke lokasi dan meminta keterangan korban. Korban yang tahu pelaku di mana kemudian mengantar polisi untuk mengamankan pelaku. Pada saat itu berjaga seorang diri. Kemudian tidak berapa lama pelaku menghampiri korban dan menyentuh bagian punggung dan kedua tangannya. Setelah kejadian tersebut, korban mencoba untuk. Sebelumnya pelaku memang beberapa kali datang dengan membawa cucunya hingga korban tak menaruh curiga. Diketahui pelaku merupakan seorang duda yang bertempat tinggal tak jauh dari toko roti tempat korban bekerja. Meski korban dan pelaku sepakat berdamai, hingga kini korban masih alami trauma atas peristiwa yang dialaminya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, penyerangan kantor sekretariat oleh sekelompok ormas viral di media sosial. Dalam insiden itu, kantor mengalami kerusakan dan 3 orang mengalami luka-luka. Atas kasus tersebut, 19 orang ditetapkan tersangka. Dalam video materi terlihat situasi mencekam di gedung sekretariat Ormas yang berlokasi di Blok Jagal, Kelurahan Karanganyar, Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Puluhan orang berseragam Ormas melakukan penyerangan dan perusakan di kantor sekretariat Ormas yang sama. Penyerangan oleh puluhan orang itu berakibat pada kerusakan 3 unit sepeda motor, bagian bangunan kantor sekretariat hingga 3 orang alami luka berat dan ringan. Dari hasil penyidikan polisi, penyerangan kantor oleh sesama ormas ini diduga dipicu ketidakpuasan terhadap kepengurusan baru. Pasca kejadian, polisi menangkap puluhan orang, menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Polisi juga amankan sejumlah barang bukti berupa mobil, motor, batu kayu, dan lainnya. Kelompok yang dipimpin oleh saudara Karnedi tersebut tiba di TKP tanpa dikomandoi. Beberapa anggota yang dipimpin oleh Karnedi melakukan pengerusakan terhadap gudang atau bangunan yang menjadi sekretariat salah satu LSM. Kemudian saat itu pula terjadi kekerasan fisik terhadap 3 korban yang saat itu berada di sekitar. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 200 KUHP dan pasal 170 KUHP, ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Buntutui pengendara mobil, 5 orang tak dikenal diamankan warga Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat sore. 5 orang yang mengaku dari perusahaan pembiayaan ini dibawa polisi ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. 5 pria ini nyaris menjadi sasaran amuk massa karena mengikuti seorang pengendara mobil hingga ke dekat rumahnya di permukiman warga Pondokopi, Jakarta Timur. Kelima pelaku diduga dari perusahaan pembiayaan. Peristiwa bermula saat 2 mobil yang ditumpangi 5 pria ini membuntuti seorang pengendara mobil dari kawasan Bekasi hingga ke permukiman warga Pondokopi, Jakarta Timur. Warga curiga dengan 2 kendaraan ini, lantas menutup portal perumahan. Para pelaku mencoba kabur, justru nyaris menabrak warga. Saat diperiksa, para pelaku mengaku hendak menarik mobil sasarannya, namun surat tugas penarikan mobil tidak sesuai dengan nama dan alamat pemilik mobil.
Sementara pemilik mobil sendiri sebelumnya kehilangan surat kepemilikan mobil BPKB di rumahnya pada bulan Februari. Dari awal di Kalimalang tuh udah curiga karena ngikutin terus di belakang. Saya parkir, dia ikut parkir, dia jalan, saya jalan ikut jalan ini. Mereka ini siapa sih Mas? Apa? Mereka ini siapa sih? Ngakunya sih kayaknya dari leasing, tapi saya nggak pernah merasa ini ngasih kredit atau pinjaman apapun ke leasing yang mereka sebutkan. Gitu. Guna kepentingan penyelidikan, para pelaku dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur beserta 2 mobilnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor di depan gerai fotokopi di Jember kepergok pemiliknya. Pelaku lari tunggang langgang menuju sepeda motor temannya, kemudian kabur dibonceng temannya. Aksi pencurian sepeda motor di depan gerai fotokopi milik Yudis di Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember terekam kamera pengawas. Terlihat 2 orang berboncengan sepeda motor berhenti di depan gerai fotokopi itu. Kemudian salah satu pelaku turun untuk mencuri motor dengan merusak menggunakan kunci T. Namun saat membawa sepeda motor yang dicuri, mendadak pemiliknya keluar dari rumah dan mengejar pelaku. Karena takut, pelaku kemudian lari menuju sepeda motor temannya yang kemudian kabur ke arah Jember. Kasus pencurian memang kerap terjadi di kawasan ini. Bahkan beberapa hari lalu pencuri menggasak motor milik jamaah masjid di lokasi berdekatan. Gimana itu? Kepergok atau gimana? Kepergok. Kepergok. Iya. Waktu mau mencuri? Oh iya, waktu mau mencuri kepergok terus ditarik motornya sempat ditarik. Iya. Kini polisi memburu para pelaku yang telah diketahui identitasnya. Jika hal serupa, petugas juga mengencarkan patroli di sejumlah tempat rawan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, akibat tingginya debit air kiriman Bogor usai diguyur hujan deras, Kali Bekasi meluap hingga merendam sejumlah kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya itu, satu sekolah dan jalan utama penghubung kota dan Kabupaten Bekasi terendam banjir membuat aktivitas warga terganggu. Banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Akibatnya aktivitas warga terganggu dan sebagian warga pun memilih mengungsi di masjid dan rumah-rumah berlantai 2. Banjir terjadi akibat meluapnya air Kali Bekasi karena air kiriman 2 anak sungai di Bogor usai diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Sebenarnya sih luapan dari Kali Bekasi, kiriman dari Cilengsi, Cikeas, jadi ya bisa sering sih, udah biasa, makanya perabotan kosong bawah. Jadi tadi di atas semua. Kultur kita ini yang dari Kampung Lebak ini sangat rendah sekali, jadi dengan bibir sungainya itu. Kalau ini memang karena permasalahan tanggul yang belum diperbaiki. Belum diturap saja. Oh, belum diturap. Karena memang proses sedang berjalan. Banjir juga merendam Desa Satria Mekar dan Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekolah Madrasah Sanawiyah di Desa Sriamur pun dilanda banjir setinggi 50 cm. Akibatnya 170 siswa terpaksa menjalani ujian di rumah masing-masing. Banjir juga merendam ruas Jalan Karang Satria, penghubung kota dan Kabupaten Bekasi. Dalam 1 bulan terakhir, kawasan ini 3 kali tergenang banjir. Banjir terjadi akibat luapan Kali Bekasi yang tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan rencana penerapan tanggul Kali Bekasi untuk mencegah banjir kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat dan Ahmad Jawhari Lutfi melaporkan. Dilanda cuaca ekstrim yakni hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Depok membuat papan reklame setinggi 10 meter di pertigaan Parung Bingung, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, roboh. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Papan reklame setinggi 10 meter ini roboh di Jalan Raya Sawangan, Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Papan reklame roboh saat curah hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah kawasan kota Depok.
Petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang datang ke lokasi pun berupaya mengevakuasi material papan reklame yang roboh. Tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Papan reklame roboh juga menimpa sebuah kendaraan minibus. Kurang baiknya konstruksi papan reklame ini juga menjadi faktor papan reklame roboh. Yang setengah lima. Iya. Itu gimana tiba-tiba anginnya kencang atau gimana tadi, Pak? Angin petir itu kencang. Ya. Kencang banget angin tadi. Ada mobil ketimpa atau gimana tadi? Ada mobil satu warna putih, kalau dia langsung jatuh aja. Ya untung jatuhnya pelan, dia muter dulu. Akibat insiden ini, kendaraan yang melintas harus melaju secara bergantian lantaran material papan reklame hampir menutupi separuh badan jalan. Petugas Satlantas Polrestro Depok langsung berupaya mengurai kepadatan lalu lintas. Dari Depok, Jawa Barat, Ingu Rizky, iNews melaporkan. Aparat kepolisian bersama Basarnas membersihkan material debu bercampur batu vulkanik Gunung Ruang di Dermaga Tagulandang dan Jalan Protokol. Ya, sementara ratusan warga masih bertahan di posko pengungsian lantaran khawatir adanya erupsi susulan. Pasca erupsi Gunung Ruang, aparat kepolisian dan Basarnas berjibaku membersihkan material debu bercampur batu vulkanik yang memenuhi Jalan Dermaga dan Jalan Protokol Pulau Tagulandang. Pembersihan debu dan batu vulkanik setinggi 10 cm ini bertujuan agar mobilitas kendaraan dari dermaga menuju posko pengungsian dan sebaliknya tak terkendala dan tidak terjadi kecelakaan. Kami akan melakukan pembersihan di daerah Botok, daerah Botok yang itu memang sangat banyak dilalui oleh masyarakat dan itu rawan kecelakaan di situ. Untuk membantu masyarakat di sini agar supaya nanti daerah ini bisa pulih kembali dengan cepat. Sementara debu dan batu vulkanik yang melanda rumah warga belum dibersihkan karena sebagian warga masih berada di posko pengungsian. Sementara ratusan warga masih bertahan di 4 titik lokasi pengungsian dan rumah keluarga yang dianggap aman. 66 pengungsi berada di Gereja Sebaot dan SDN Impres Aping Sala. Warga memilih tetap mengungsi karena takut adanya erupsi susulan dan atap rumah mereka bocor akibat hujan batu vulkanik. Karena bahan makanan sebab untuk kembali ke rumah itu semua sudah bocor. Dan untuk membeli makanan pun sekarang sudah tidak ada toko yang dibuka. Sebelumnya, erupsi Gunung Ruang Kecamatan Tagulandang sebanyak 2 kali memuntahkan lahar disertai awan panas. Warga diimbau tidak beraktivitas radius 6 km dari kawah gunung. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ratusan calon penumpang maskapai Lion Group di Bandara Sultan Babullah Ternate, Maluku Utara mengamuk lantaran jadwal penerbangan ke sejumlah wilayah dibatalkan pihak maskapai. Penundaan akibat dari dampak erupsi abu vulkanik Gunung Ruang. Ratusan calon penumpang ini terlibat adu cekcok dengan salah satu pihak maskapai penerbangan di Bandara Sultan Babullah Ternate, Maluku Utara. Mereka mempertanyakan keputusan maskapai yang tiba-tiba membatalkan sejumlah rute penerbangan dari Ternate menuju Jakarta, Surabaya, Manado, Makassar, dan Labuan. Kepada penumpang, pihak maskapai menjelaskan pembatalan penerbangan disebabkan bencana letusan Gunung Ruang di Manado, Sulawesi Utara, yang menghembuskan abu vulkanik ke arah jalur penerbangan hingga pihak maskapai terpaksa menunda keberangkatan. Pihak maskapai meminta para calon penumpang untuk menjadwalkan ulang penerbangan atau melakukan pengembalian tiket 100%. Kendala Bapak tadi kan bilang dari tanggal 17, 18, 16, 17, 18. Ini kendala alam kan? Iya. Dan jadi pertanyaan gini, kenapa jual tiket? Kalian maskapai apa, Pak? Maskapai Atlantik. Tujuannya tuh? Jakarta. Ke Jakarta. Nanti diganti kapan, Pak? Kurang tahu juga, Pak. Jadi melapor hari ini, Pak? Iya. Itu pengembalian 100% atau berapa persen? Kurang tahu juga, kita belum. Tidak ada pilihan lain, para calon penumpang pun terpaksa harus mengantri di loket. Mereka menyayangkan pihak maskapai yang tetap menjual tiket padahal erupsi Gunung Ruang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Salah satu keluarga ART yang menjadi korban dalam kebakaran ruko Figura di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat siang mendatangi lokasi kebakaran untuk mencari putrinya. Sementara hasil identifikasi RS Polri, 4 korban kebakaran merupakan satu keluarga dan 3 lainnya ART. Air mata Sri terus bercucuran dan tampak sesekali menyebut nama putrinya yang turut menjadi korban dalam peristiwa kebakaran ruko pembuat Figura Mampang, Jakarta Selatan. Menurut sang ibu, putrinya bernama Tiara baru bekerja sejak tanggal 8 April lalu, menggantikan seorang ART yang pulang libur lebaran. Sang ibu menambahkan jika Tiara harusnya kembali ke kampung halaman di Jawa pada tanggal 20 April. Polisi pun akhirnya mengarahkan keluarga untuk mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Lokasi ketujuh jenazah korban kebakaran diidentifikasi. Pihak kepolisian pun masih menerima laporan dari keluarga atau kerabat korban terkait untuk dimintai data antemortem guna memastikan identitas korban. Diketahui korban terdiri dari 5 orang dewasa, 1 anak dan 1 balita. Sekarang sedang di rumah sakit karena kondisi jenazah ini juga termasuk kondisi dengan luka bakar yang lanjut. Jadi stadiumnya grade-nya grade 4 ya, 3-4. Jadi memang barangkali nanti perlu pemeriksaan DNA juga. Sebelumnya kobaran api melanda sebuah toko bingkai di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Proses pemadaman berlangsung selama 10 jam dengan mengerahkan 31 truk damkar. Proses pemadaman berlangsung selama 10 jam dengan mengerahkan 31 mobil damkar. Akibat kebakaran, 7 orang dinyatakan tewas dan 5 orang terluka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi seorang sopir bus rute Kota Palu, Sulawesi Tengah tujuan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang memberikan makan kepada puluhan penumpang di rumah mertuanya saat momen Lebaran viral di media sosial. Ya, sopir bus mengatakan dirinya mengantar para penumpang untuk menyantap makanan lantaran mereka telah kelaparan dan seluruh warung makan telah tutup. Seorang sopir bus, Satir 40 tahun, membawa puluhan penumpang dari Kota Palu, Sulawesi Tengah menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Berhenti sejenak di rumah mertuanya untuk menyantap makan siang khas Lebaran. Aksi kepedulian ini pun viral di media sosial. Sang sopir menawarkan makan kepada penumpang yang mengeluh lapar usai melaksanakan sholat Id. Karena saat itu banyak tempat makan tutup, Satir pun meminta mertuanya untuk membawa penumpang makan di kediaman sang mertua di daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang penumpang berterima kasih hingga mengabadikan momen santap bersama makanan khas Hari Raya Idul Fitri seperti ketupat hingga opor ayam. Di tengah nuansa hari kemenangan, kehangatan para penumpang dan Satir begitu hangat. Karena pas hari Lebaran, Pak. Hari Lebaran. Itu penumpang sudah mengeluh pada saat itu, Pak? Ya, lapar semua memang. Oh, lapar. Ya kita juga seorang sudah lapar juga. Oh, tidak kan maksudnya saya sudah informasikan memang maksudnya bagaimana ada ini apa cukup kan maksudnya sajian di situ. Meski sudah berlalu, sikap kepedulian Satir bisa menjadi inspirasi untuk menyebarkan kebaikan dengan sesama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Puluhan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir. Siswa dipulangkan hanya karena menunggak iuran komite di sekolah dan tidak menyelesaikan tugas karya ilmiah. Ada duduk di luar sini, kenapa? Uang sekolahnya berapa? Sebuah video viral memperlihatkan seorang siswi kelas 12 SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, mengaku dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir karena menunggak iuran komite sekolah sebesar Rp50.000. Siswa tersebut terpaksa tidak dapat mengikuti ujian akhir sekolah hari pertama. Ia baru bisa mengikuti ujian jika melunasi iuran komite sekolah.
Menurut pihak sekolah, sebanyak 30 siswa terpaksa dipulangkan karena tidak menyelesaikan karya ilmiah dan menunggak uang iuran komite mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Bagi pengurus sekolah, kebijakan ini sebagai bentuk komunikasi antara sekolah dan orang tua murid agar dapat menunaikan kewajiban membayar iuran komite. Aja tidak bisa masuk ikut ujian. Oh begitu. Habis kenapa Nona duduk tunggu sini? Nona sudah konfirmasi orang tua kok? Sudah, cuman mama mereka bilang uangnya belum ada. Mama bilang uangnya belum ada. Ada yang 50.000, tapi itu udah 100.000, ada yang 50.000 dan ada yang sampai dengan jutaan. Tetapi kami sebagai bentuk komunikasi kami dengan orang tua supaya orang tua itu datang, kami memulangkan mereka dulu hari pertama supaya mereka bisa kembali besok untuk menyelesaikan itu, termasuk tugas-tugas dan juga membawa keuangan yang belum dilunaskan. Hingga saat ini beberapa siswa yang dipulangkan sudah mengikuti ujian akhir seperti biasa karena telah menyelesaikan karya tulis ilmiah dan membayar iuran komite sekolah. Dari Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga derita gangguan kejiwaan, seorang wanita mengamuk dan merusak minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, ia juga mendobrak abrik sebuah warung lontong hingga barang dagangan berantakan. Seorang wanita yang diduga ODGJ mengamuk dan merusak minimarket di Jalan Muara Bakti, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Usai merusak minimarket, pelaku sempat menyerang pengendara yang tengah melintas. Tak sampai di situ, amukan pelaku berlanjut ke sebuah warung kelontong hingga dagangan diobrak-abrik lalu ia melarikan diri. Video amukan ini pun viral hingga petugas Puskesmas Babelan harus mengevakuasi pelaku yang bernama Miftahul Janah, 30 tahun, ke Rumah Sakit Jiwa Grogol. Pelaku diketahui sudah mengalami gangguan kejiwaan 2 tahun terakhir dan sempat dirawat di rumah sakit hingga dinyatakan sembuh. Namun diduga akibat obat yang dikonsumsinya habis, ia pun kembali mengamuk. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari, iNews melaporkan. Sebuah balon udara berukuran besar terbakar saat akan dilepaskan di Festival Balon Udara Tradisional Wonosobo. Festival balon sendiri menjadi ajang adu kreativitas warga antar desa dalam pembuatan balon berukuran besar. Kobaran api dengan cepat membakar balon udara seharga jutaan rupiah ini. Meski kecewa, kelompok dari Desa Jurang Jero Kertek ini tetap semangat dan mengambil balon udara cadangan. Meski ada insiden, festival balon udara tetap digelar di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Tak kurang 37 balon udara berukuran besar mengikuti festival ini. Terkendala tiupan angin yang kencang, banyak balon udara yang tidak dapat diterbangkan dan sulit dikendalikan. Festival balon merupakan ajang adu kreasi dan kreativitas warga dalam membuat balon udara. Berbagai corak dan motif serta lukisan dalam balon sangat indah untuk dilihat di langit. Tradisi yang notabene itu dari dulu sudah tidak turun, dari dulu awal dari Kecamatan Kertek yang dulu dilepas hari ditempatkan, dan banyak sekali balon-balon yang sangat luar biasa, antusias setiap tahun. Dan pada kesempatan ini besok kita akan lebih banyak lagi untuk penerbangan balon, juga banyak sekali balon-balon besar. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Namun sekarang terdapat larangan menerbangkan balon secara liar karena mengganggu penerbangan. Balon harus ditambatkan dengan tali dengan maksimal ketinggian 150 meter. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.
Pemirsa, menjelang sidang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan pada 22 April mendatang, penjagaan dilakukan di sekitar gedung MK. Pihak kepolisian melakukan penutupan Jalan Merdeka Barat arah Harmoni dan melakukan aksi unjuk rasa di sekitaran wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat. 3 hari jelang putusan sengketa Pilpres 2024, masa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Polisi menempatkan pembatas beton berduri di depan JPO Kementerian Pariwisata dan sejumlah personel TNI dan Polri disiagakan. Sejumlah spanduk juga dibawa massa dalam aksi. Mereka menyuarakan adanya pelanggaran etika di perhelatan Pilpres 2024 dan menuntut mendiskualifikasi Paslon 02 karena pencalonan Gibran Raka Buming Raka yang dianggap melanggar konstitusi. Maka mereka akan selamat dan kita semua. Pemirsa, warga kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dihebohkan dengan munculnya ular piton sepanjang 4 meter yang muncul di ruang publik Kota Mara tidak jauh dari kantor Satuan Pol PP setempat. Saat dievakuasi, ular piton sempat melilit kaki warga. Inilah detik-detik saat penangkapan seekor ular piton sepanjang 4 meter yang muncul di ruang publik Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Kamis lalu. Ular ini pertama kali diketahui warga saat sedang melintas di kawasan tersebut. Karena takut, warga pun memanggil warga lain dan Satpol PP yang berada di dekat lokasi. Proses evakuasi ular besar ini berlangsung dramatis. Ular juga sempat menyerang warga saat proses evakuasi berlangsung dengan melilit kaki warga. Setelah ditangkap, ular kemudian dimasukkan dalam karung dan dibawa ke kantor Satpol PP setempat. Lihat orang di sini banyak. Ternyata itu ular sudah dipegang nih berapa orang. Sudah lilit juga di kakinya itu bapak itu tadi. Ular itu dari mana anunya asalnya? Dari arah bererumputan situ ya? Tidak mengerti, langsung tiba-tiba dia keluar. Kemunculan ular di kawasan ruang publik Kota Mara bukan baru kali ini saja. Sebelumnya, ular pernah memasuki kantor Satpol PP yang juga masih berada di kawasan Kota Mara. Rencananya, ular tersebut akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liarkan di hutan jauh dari permukiman. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang dikendarai seorang lansia tercebur ke waduk yang berada di dalam perumahan pekerjaan umum Pasar Jumat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran dalamnya waduk dan tingginya tanggul. Petugas Damkar Jakarta Selatan bersama Dinas Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama berupaya mengevakuasi mobil milik warga yang tercebur dalam waduk di perumahan pekerjaan umum Pasar Jumat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat sore. Kedalaman waduk dan tingginya tanggul membuat proses evakuasi minibus berlangsung lama. 2 unit derek dikerahkan untuk mengeluarkan minibus yang dikendarai seorang lansia berinisial H, 72 tahun, dari dalam waduk. Diduga korban kurang konsentrasi saat mengemudi. Itu kurang lebih sekitar 3 jam ya, karena kendalanya ini kan tanggulnya ini juga terlalu tinggi, jadi kita nggak bisa langsung tarik aja, jadi kita harus ngangkat baru kita keluarkan dari danau PU ini, karena di danau PU ini kedalamannya juga lumayan tinggi gitu. Dengan anaknya langsung hanya sedikit berdarah dari hidung, mungkin itu akibat terbenturnya setir mobil seperti itu. Setelah 3 jam lebih, petugas berhasil mengevakuasi kendaraan tersebut dan langsung dibawa pemiliknya ke bengkel. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Den Helmi Saimbati melaporkan. Pemirsa, pasca Lebaran harga bawang merah dan bawang putih di sejumlah pasar tradisional terus melonjak. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam. Masih tingginya harga bawang merah dan bawang putih pasca Lebaran dikeluhkan mak-mak yang berbelanja di pasar tradisional Kabupaten Tuban.
Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak sebelum Lebaran hingga sepekan pasca Lebaran. Bawang merah yang biasanya dijual Rp35.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih yang sebelumnya 40 kg melonjak hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi di komoditas tomat yang sebelumnya dijual Rp25.000 per kilogram, kini menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam di Pasar Labuan Pandeglang, Banten. Daging ayam yang biasanya dijual Rp35.000 per kilogram, kini melejit menjadi Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga akibat minimnya stok dari peternak. Kalau untuk ukuran normal yang udah 35-38, antara 35-38. Nah, dengan setelah Idul Fitri ya, belum turun nih. Ini berpengaruh nggak Pak dengan penjualan harga yang belum turun, Pak? Ada pengaruh juga, ada pengaruh. Warga pun berharap pemerintah segera mengendalikan dan menstabilkan tingginya harga-harga kebutuhan pokok saat ini. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Mega dan juga pemirsa ingin mengajak anak bermain sembari makan bersama keluarga. Nah, ada nih kafe ramah anak yang sedang viral ini bisa menjadi referensi. Betul sekali aja juga pemirsa, tak hanya menyajikan makanan lezat, kafe 3 lantai ini memiliki wahana bermain. Salah satunya perosotan yang dibuat meluncur melewati luar gedung. Berlokasi di Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kafe yang satu ini mengusung konsep kids friendly alias ramah anak. Terdiri dari 3 lantai, interior dan furniture di dalam kafe didesain dengan warna-warna pastel dan motif beruang yang identik dengan anak-anak. Di sini terdapat wahana komedi putar mini yang cocok untuk para balita. Selain ada sejumlah permainan di setiap lantai, perosotan yang meluncur dari lantai 3 ke lantai 2 ini menjadi favorit anak-anak. Anak-anak pun bebas mengeksplor semua mainan yang ada sembari menunggu pesanan makanan. Nah pemirsa, ini adalah salah satu permainan edukatif yang ada di kafe ini, yakni Lego raksasa yang bisa dimainkan langsung oleh anak-anak, dan selain anak-anak, orang tua juga bisa main di sini. Tentunya ini bisa menjadi salah satu cara yang baik untuk menghabiskan waktu dan mendekatkan diri antara orang tua dengan anak-anak. Ya kan? Main perosotan, yang ini sama yang itu, baru main Lego sama melihat dari sini. Oke, gimana rasanya main-main di sini? Seru banget. Terus gimana sini dapat teman-teman banyak nggak? Banyak. Oke, terus mau kalau misalnya kesini lagi, mau kesini lagi atau nggak? Mau. Pas banget, ini kan kita reservasi buat anak-anak ya, karena ini ada teman-teman sekolah anak-anak, ketemu kafe yang unik, terus ada playground paketnya, terus menu-menunya juga variatif, karena kan anak-anak itu kan kalau makan nggak hanya mau makan nasi ya, tapi di sini macam-macam gitu makanannya, dari platternya, appetizer sampai main course-nya, minumannya juga di-display dengan unik-unik. Para orang tua juga tak perlu khawatir. Semua wahana permainan didesain khusus dengan aman dan ramah anak. Orang tuanya bisa ngobrol bersama teman, nostalgia, anaknya bisa bermain. Harapan kita adalah kita menjadi solusi bagi keluarga yang sibuk untuk mendekatkan kembali keluarga yang mungkin tidak ada waktu, dan ini saatnya untuk bonding. Jadi create a moment, kita sini strateginya adalah create a moment dan connecting everyone gitu. Nah, makanan di sini juga tak kalah asik loh. Yang pasti jenis makanan yang banyak disukai anak. Seperti milkshake unik berbentuk beruang, burger berbentuk UFO, hingga waffle beruang dengan topping marshmallow warna-warni. Tersedia juga nasi goreng, pasta dengan saus creamy, dan sop iga dengan daging lembut yang segar dan lezat. Beragam makanan ini pastinya menggugah selera buah hati Anda, apalagi disantap setelah puas bermain.
Nah pemirsa, saya tadi udah selesai nyobain makanan di sini, enak-enak semua. Dan di tengah-tengah teman-teman adik-adik ini yang sedang bermain, orang tua pun juga bisa makan hidangan-hidangan enak-enak ini yang tidak hanya disukai oleh orang tua, pastinya anak kecil juga suka. Jadi gimana? Tempat ini bisa jadi alternatif untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bukan? Dari Kabupaten Bogor, saya Alvina Rida dengan juru kamera Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu di kantor Kementerian Pertahanan RI membahas strategi mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Raya dan Eksekutif Chairman Tony Blair Institute Tony Blair di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo dan Tony berdiskusi terkait pertahanan dan isu global. Keduanya pun sepakat bahwa kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia adalah melalui strategi transformasi bangsa yang membutuhkan penegakan keamanan dan stabilitas negara. Informasi tadi sekaligus menutup lintasan news pagi akhir pekan hari ini. Saya Mega Latu. Dan saya Angelika D.F. Hagam. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.